Halo Rusia, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Frenaldi Wibianto, dan untuk video kali ini, seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, kita akan membahas berita yang cukup mengecewakan, ya, cukup besar ya, ini ya, sangat mengecewakan sekali karena Andy Robertson harus mengalami cedera ketika membela timnasnya melawan Spanyol ya, timnas Scotland ya. Andy Robertson mengalami cedera yang cukup serius di bagian shoulder ya, di bagian pundak sebelah kanan. Ya, kita akan bahas seberapa parah dan mungkin juga kira-kira kalau cedera yang seperti ini tuh berapa lama. Andy Robertson in serious looking injury blow for Liverpool ya. Liverpool have been dealt with whatever. Liverpool harus terlibat dengan masalah masalah cedera yang serius ya, dengan Andy Robertson mengalami cedera pundak ketika tugas internasional bersama Scotland. Left back kiri Liverpool ini terlibat tabrakan dengan goalkeeper dari Spanyol bernama Unai Simon sesaat sebelum halftime untuk kualifikasi Euro pada semalam ya guys ya. Robertson lompat, mengejar bola, lompat gitu ya, heading kayak mau heading di dalam areanya kiper ketika Simon menjatuhkan bola. Jadi kayak Simon udah rebutan, Simon mau nangkep bola, terus Andy Robertson juga heading, pas landed itu si Simon ngejatuhin bola dan dianya niban si bagian shouldernya Robertson, bagian pundaknya si Robo ya guys ya. Jadi landed directly, jadi terjatuh tepat di atasnya, ketiban jadinya guys, ketiban. Pemain 29 tahun itu meninggalkan lapangan dengan menggunakan penopang lengan ya, yang memperlihatkan sebenarnya kalau ini merupakan injury yang serius. Bahkan gue tadi sempat lihat di Twitter, katanya dia sempat kayak mukanya kayak nangis, nggak tahu mungkin nahan sakit atau kecewa aja kali ya. Tentu saja ini akan menjadi masa menunggu yang nervous, yang bikin nervous lah gitu ya, bikin grogi, untuk mengetahui seberapa besar kerusakannya atau seberapa parah cederanya, dengan harapan bahwa ini bukanlah dislocated shoulder nih guys. Jadi yang dikhawatirkan tentu saja adalah cedera dislocated shoulder, atau shouldernya itu tulangnya pindah gitu ya. Yang artinya kalau misalnya benar dislocated shoulder, ini dia akan baru bisa bermain lagi likely the end of any playing time this side of Christmas. Jadi mungkin sampai Desember nanti, mungkin the end of any playing time this side of Christmas. Iya, jadi bahayanya itu tuh kalau misalnya dislocated shoulder, mungkin bisa sampai akhir tahun ini. If Robertson is out for an extended period, jika Robertson keluar untuk periode yang lama gitu ya, Liverpool akan menggunakan deputinya Robertson, pastinya akan menggunakan deputinya Robertson, yaitu Kostas Tsimikas, backupannya ya. Liverpool sebenarnya kemarin sempat nyari left sided center back back kiri ya, untuk berkompetisi dengan Robertson di musim panas, namun tidak berhasil mendapatkannya. Malah mereka fokus untuk mendapatkan pemain tengah ya, yang ada malah Tsimikas yang malah dikasih kontrak baru guys bulan lalu. Tapi menurut This is Anfield ya, si Tsimikas ini masih jauh dari ideal replacement dengan sistem 3 back hybrid. Robertson merupakan salah satu pemain yang paling krusial, paling banyak digunakan ya untuk negara dan juga untuk klubnya, dan dia memulai 44 pertandingan musim lalu. Dia starting di 44 pertandingan di musim lalu. Dia bermain setiap menit untuk Liverpool di Premier League musim ini, and the full 90 in each of Scotland, dan main di full 90 menit untuk
7 pertandingan terakhirnya Skotlandia. Robertson last injury, cedera Robertson terakhir itu adalah kejadiannya di tahun lalu ketika dia mengalami cedera lutut guys, yang mengharuskan dia meninggalkan 4 pertandingan Liverpool. Oke. Gue tadi sempat nyari-nyari juga guys, berapa lama sih biasanya kalau misalnya memang ini dislocated shoulder. Nyari-nyari tipis-tipis aja. Atlet yang ini gue dapat infonya, atlet yang ini rata-rata ya guys, dan ini belum tentu karena masih harus di scan. Sekarang Andy Robertson udah terbang balik lagi ke Liverpool untuk di scan apakah ini benar dislocated shoulder, semoga tidak, atau memang cuman cedera biasa aja lah ya, maksudnya nggak sampai separah itu. Ini gue baca katanya atlet yang mengalami shoulder dislocation untuk pertama kalinya biasanya baru bisa kembali, first time shoulder can typically, biasanya baru bisa kembali bermain itu 6 minggu setelah cedera. Jadi minimalnya tuh 6 minggu guys. Bahkan atlet yang lebih muda mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk recovery dan supaya pencegahan lah, supaya nggak terulang lagi cedera itunya gitu, biar nggak ngulang-ngulang lagi. Itu biasanya cukup lama, tapi kalau di umurnya Andy Robertson harusnya sih udah nggak terlalu ini banget lah ya, hati-hati banget lah ya. Artinya mungkin seminimal-minimalnya itu 6 minggu guys. Nah kalau misalnya ini misalnya doang, ini lagi-lagi misalnya ya, bener 6 minggu aja, minimal 6 minggu aja, itu Robertson berarti akan melewatkan pertandingan lawan Everton, Toulouse, Nottingham Forest, Bournemouth 6 minggu ya, 6 minggu dari sekarang. Itu artinya sekitar akhir November kan kalau nggak salah. Misalnya kita hitung dari Senin nih, dari 16 Oktober, berarti kan seminggunya 23, 1, 2, 3, 6 November tuh minggu ketiga, 4 itu 13, 5 itu 20, 6 itu 27. Jadi 27 November baru mungkin bisa main lagi, sekitar akhir-akhir November. Kalau tadi di Anfield bilang mungkin selesai sampai Desember. Tapi kalau gue lihat dari sini 6 minggu minimal ya, ini minimal lagi-lagi ya. Mungkin akhir November bisa atau awal Desember. Kita lihat Luton, Toulouse ya kan, Brentford nih masih nih mulai masuk November, Brentford. Terus Manchester City di akhir November guys. Ini ada international break lagi nih antara Brentford dan Manchester City. Semoga sih ini juga bisa jadi ini adalah waktu lah ya. Nah ini 25 November guys, mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya, supaya dia bisa menghadapi Manchester City. Untuk Brentford segala macam, Toulouse nih walaupun memang agak full ya jadwalnya ya, enggak full, tapi lawan-lawannya sih harusnya ini bisa lah kita hajar, di backup sama Tsimikas. Cuman memang butuh paling problemnya adalah rotasi guys. Tsimikas butuh rotasi mungkin. Ada Joe Gomez sih aman. Tapi kalau misalnya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi, karena dia harus siap lawan Manchester City. Soalnya pelatihnya Scotland juga berharap dia bisa main membela Scotland lagi di antara sebelum Brentford dan Manchester City ini, international break selanjutnya. Gitu guys. Dan ya kan ya 12-25 ya. 12-25 nih international break di sini. Iya benar-benar. Lalu kemudian ini kejadiannya nih guys. Gue tadi nyari videonya agak sulit. Ini kejadiannya. Jadi dia ini ditopang keluar ya. Pakai baju nih ya. Aduh, sorry. Nah, kelihatan nih guys ya. Kelihatan nggak kalau kayak gini? Nah, ini dia pakai ditopang gini sedikit. Pakai baju. Oh, bukan pakai baju, ada alat penopang ini kali. Urgent. Nah, ini kejadiannya nih menangkap bola, si Andy Robertson-nya nggak lompat ternyata, kayaknya cuman, atau lompat juga mungkin, cuman lebih tinggi kiper tentu saja ya yang pakai tangan. Lalu ketika mendarat itu dia ditiban begini nih guys, tuh dihajar langsung di bagian shouldernya nih, tuh ini nih tangannya ini nih. Nah ini dihajar nih, ini nih guys yang menyebabkannya nih guys cederanya. Mudah-mudahan sih bukan dislocated, sekali lagi kita berharap ya, tapi update-nya akan gue terus lakukan. Misalnya gue pantau terus, kalau ada update lagi terbaru mengenai berita ini pastinya akan gue umumkan. Kalau teman-teman ingat dulu Mohamed Salah itu sempat dicurigai dislocated shoulder
Tapi ternyata bukan ya guys ya, bukan ya. Kalau kalian mungkin teringat ini kayak cederanya Salah, bukan. Memang sempat diumumkan bahwa Mohamed Salah yang saat itu berumur 25 tahun itu mengalami dislocated shoulder yang harus membuat dia tersingkir dari Piala Dunia 2018. Namun FA-nya Mesir itu nge-tweet mengkonfirmasi bahwa yang dialami sama Mohamed Salah itu sprain the shoulder ligament gitu ya. Ini kayaknya robek guys, robek. Kalau Mohamed Salah ini robek guys, ligamennya otot-ototnya tuh robek, di bagian shoulder juga gitu waktu sama kejadian sama Ramos ya guys ya, gitu. Jadi ini beda, dislocated tuh kayak tulangnya tuh kayak pindah gitu, kayak harusnya di sini begini, ngeklik begini jadi dek begini gitu guys, tapi nggak patah, nggak, cuman dislocated gitu doang, harusnya bisa ya begitulah ya, sekitar 6 minggu lah ya. Itu aja kali ya untuk update-nya. Nanti tentu saja seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada update tambahan gue akan infokan segera. Kita berdoa sama-sama semoga Andy Robertson ini tidak terlalu parah ya cederanya, karena dia memang perannya sebesar itu buat Liverpool tentu saja. Dan itu aja dari gue untuk di video kali ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channelnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya guys. Sehat-sehat selalu teman-teman. Nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya guys. Thank you, bye bye.